Alhamdulillah syukur, bahagia sekali bisa bersamai ikhwat dan ummahat fillah. Dan tak lupa selawat teriring salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gibah itu perbuatan berbicara tentang seseorang dengan kata-kata yang merendahkan atau merusak reputasinya, baik berupa kebenaran maupun kebohongan. Ketika Rasulullah ditanya gibah itu apa, Rasulullah menjawabnya seperti ini. Gibah adalah kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci didengar. Jadi pointernya itu, apapun yang ketika kita bicarakan tentang saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, kalau kita bicarakan itu dan dia tahu kita membicarakan itu, dia nggak suka, itulah gibah. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan apa yang saya ucapkan? Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggibahnya. Itulah gibah. Ya bohong, fitnah kalau bahasa Indonya ya. Nanti makanya ada bedanya antara bahasa Indonesia fitnah dengan bahasa Arab, itu berbeda sekali artinya ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, Aisyah juga pernah menceritakan seorang istri Nabi yang lain di sisi Nabi SAW dan menyebut-nyebut kekurangannya. Ini sebuah contoh ya, makanya Masya Allah ya, kehidupan Nabi itu Aisyah termasuk yang banyak meriwayatkan hadis terkait dengan rumah tangga. Jadi salah satu hikmah antara lain Aisyah sudah diperistri oleh Rasulullah sejak masih sangat-sangat muda, itu antara lain itu. Ya, karena ternyata memang Ibunda Aisyah ternyata banyak sekali dia meriwayatkan hadis yang terkait dengan rumah tangga yang tidak akan bisa diketahui kecuali dengan cara istrinya yang menyampaikannya. Nah, Al-Hujurat ayat 12 ini adalah dalil yang menyatakan betapa buruknya menggibah itu. Sebetulnya kalau Al-Hujurat 12 seluruh ayat ini panjang ya, dengan larangan untuk berprasangka buruk, larangan untuk suudzon, baru kemudian diikuti dengan larangan untuk menggibah. Dan janganlah sebahagian kamu menggibah sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang mati? Jadi di Al-Quran itu kan banyak sekali pertanyaan, kalimat tanya retoris ya, yang udah pasti jawabannya sebenarnya kita udah tahu, tapi disampaikan oleh Allah dengan bahasa pertanyaan. Pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban karena jawabannya udah jelas. Sama dengan ini, jangankan daging saudaranya, kita makan daging yang halal aja, daging sapi kurban, ya, daging ayam, tapi bangke, pasti nggak ada yang mau kan? Ini apalagi konteksnya daging saudaranya, tentulah kamu merasa jijik. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, mengapa gibah itu sampai diibaratkan dengan makan bangkai saudara. Ya, sampai analoginya sampai seperti itu. Ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan dengan yang pertama, karena gibah itu bagaikan mengoyak kehormatan orang lain. Jadi kalau kita makan daging itu kan ya, ini mungkin bagi yang orang yang basicnya biologi, IPA gak paham nih ya. Kalau gigi yang dipakai untuk makan daging tuh gigi apa Bu? Gigi taring ya, tapi gigi saya taring semua nih gitu gula. Ya maksudnya kalau makan daging itu kan ya pakai gigi taring ya, jadi artinya memang dikoyak gitu loh makan daging itu. Jadi kalau kata Imam Al-Qurtubi itu bagaikan kita mengoyak kehormatan saudara kita. Kemudian alasan yang kedua, karena Allah memisalkan dengan bangkai saudara. Kenapa tadi itu ya? Kenapa bukan pakai bangkai hewan? Itu artinya menunjukkan apa? Itu perbuatan yang kita sendiri secara insaniah membencinya. Kita nggak suka, kita jijik, kita nggak suka dengan perbuatan itu. Artinya sedemikian hinanya sebetulnya perbuatan gibah itu. Kemudian yang ketiga, yang digibahi diibaratkan sebagai mayit. Jadi kenapa yang diibaratkan tuh bangkai saudaranya, mayit gitu artinya ya. Kenapa nggak digigit hidup-hidup misalnya? Ya, kalau ini para ulama sepakat ya, karena orang yang digibah nggak bisa membela diri, sebagaimana mayit, sebagaimana jenazah. Jadi artinya kalau orang digibah itu kan dia nggak tahu gitu kan, ada orang yang lagi ngomongin dia gitu kan, dia nggak tahu, jadi nggak bisa membela dirinya. Atau yang terakhir, Allah memberikan permisalan yang buruk agar kita menjauhi dan nggak suka dengan perbuatan itu. Yang kedua soal namimah. Kalau gibah udah sering ya, nah ini namimah ini teman dekatnya gibah. Makanya kenapa dideketin, kenapa gibah dan namimah, kenapa nggak gibah aja, padahal gibah sendiri udah banyak sebenarnya bahasannya ya. Kenapa ditambah lagi dengan namimah? Karena namimah itu memang bestinya gibah. Nanti kita juga bahas perbedaannya apa. Kalau namimah itu di sini diartikan sebagai mengadu domba. Ya, ada lagunya Rhoma Irama ya, ntar jadi nyanyi ini saya nih ya. Ya pokoknya namimah itu konteksnya mengadu domba, dan itu adalah turunan dari gibah. Nanti ada penjelasannya lagi ya. Atau namam adalah perbuatan menyebarkan gosip, berbicara buruk atau memanfaatkan informasi pribadi ataupun kelompok dengan maksud menimbulkan perpecahan atau konflik. Jadi kalau namimah itu
Yang di boldnya itu, yang di garis bawah itu adalah soal itu dimaksudkan untuk membuat perpecahan. Itu bedanya dengan gibah. Kalau gibah tuh kadang-kadang cuma sekedar syahwat aja, syahwatul kalam aja. Maksudnya nggak secara sengaja gitu ya, kadang-kadang gitu ya, nggak secara sengaja untuk membicarakan orang. Tapi kalau namimah ini jauh lebih jahat gitu sebetulnya ya, karena memang benar-benar memang ditujukan untuk membuat konflik atau perpecahan. Kemudian Rasulullah bersabda, namimah adalah kamu menyebarkan kata-kata untuk menimbulkan perpecahan. Jadi tadi yang di garis bawahi adalah soal menimbulkan perpecahannya. Tapi memang di sini Rasulullah mengatakannya begini ya, kamu mengucapkan kata-kata yang menimbulkan perpecahan antara suami dan istri atau antara teman-teman. Ya. Jadi kalau di sini konteksnya memang Rasulullah sampai menyatakan hal seperti itu karena memang sangat relate gitu mungkin ya dengan kondisi ketika itu ya. Jadi memang ada tuh model orang tuh yang ngomongin orang lain, menyebar-nyebarkan isu atau informasi dalam rangka untuk membuat perpecahan suami istri gitu. Emang ada. Tapi memang sebetulnya namimah dalam konteks yang sekarang itu jauh lebih luas lagi. Ini di skip aja ya, nanti silakan dibaca aja terkait dengan namimah menurut Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Kemudian ini juga al-qalam juga nanti silakan untuk jadi reminder aja ya supaya kita lebih ingat. Nah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu an, ya, makasih. Tidak akan masuk surga bagi al-qottat. Apa itu al-qottat? Yaitu orang yang suka mengadu domba. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya, al-qottat adalah orang yang sukanya nguping, mencuri dengar pembicaraan tanpa sepengetahuan mereka, lalu membawa pembicaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba. Dijelaskan oleh hadis Huzaifah. Oh ya, saya juga perlu menjelaskan soal Huzaifah ya. Huzaifah ini Masya Allah seorang sahabat Rasulullah yang punya spesialisasi. Jadi para sahabat Rasulullah itu juga punya keunikan, punya keistimewaan masing-masing. Jadi kita juga semua pasti begitu. Yakin aja kita semua tuh pasti punya keunggulan tertentu yang mungkin gak dipunyai oleh saudaranya yang lain. Tinggal mungkin kalau ada yang belum tergali, coba digali lagi. Jadi kalau Huzaifah ini terkenal sebagai seorang sahabat yang ditakuti oleh para sahabat dan sahabiah yang lain. Karena Huzaifah ini orangnya paling primpen menyimpan rahasia. Kemudian yang kedua, dia punya keahlian untuk bisa membaca manusia. Wah, apa tuh? Jadi kalau di ilmu psikologi itu ya Bu, ilmu psikologi modern dalam komunikasi ya, itu disebut dengan micro expression. Kalau di kepolisian yang gitu-gitu tuh nih, mereka juga ada yang dikasih tuh ilmunya kayak gitu ya. Jadi misalnya dia lagi interview tersangka, itu dia bisa membaca tuh ini orang lagi bohong apa enggak. Dari arah matanya, ketika ditanya arah matanya kemana, ke kiri apa ke kanan. Saya juga belajar sedikit-dikit sih itu ya. Terus ada subtle gerakan yang menunjukkan kalau dia tuh bohong atau menyimpan sesuatu yang tidak diceritakan olehnya. Misalnya ingin kerah, ingin kacamata, kalau ada kacamata gitu-gitu ya. Itu ada ilmunya juga tuh. Nah ini Huzaifah ini punya kemampuan ini, punya kapabilitas ini. Dan dia paling ditakuti oleh para sahabat karena apa? Karena dia punya list siapakah munafik bulan ini. Serem kan ya? Jadi dari para sahabat itu tuh Huzaifah tuh punya rekapannya tuh. Ini siapa nih yang termasuk munafik bulan ini. Nah itu para sahabat kan takut ya. Masuk ke dalam listnya Huzaifah. Nah sekarang kita masuk ke pointer yang ketiganya ya. Beda gibah, namimah, dan fitnah. Nah, kalau gibah tadi itu ya, intinya kita ngomongin orang yang dia gak suka kalau diomongin itu. Jadi gini, jangan ada lagi pertanyaan gini. Kita ngomongin dia tapi yang baik-baik gitu dan kira-kira dia suka ya berarti nggak masuk di situ gitu aja gitu sebenarnya indikatornya. Kita ngomongin saudara kita tapi dalam rangka sayang, apresiasi gitu ya berarti nggak masuk di kategori itu. Biasanya tuh kan ibu-ibu tuh suka kalau sekarang kan istilahnya apa flexing ya anaknya ngapain kan gitu ya. Itu karena apa? Karena bangga, karena sayang gitu kan sama anaknya ya sebagai wujud apa tuh tahadus bin nikmah ya. Tapi anak-anak kita itu termasuk anak-anak saya itu paling gak suka kalau jadi bahan konten uminya. Jadi kadang-kadang saya tuh harus minta izin dulu. Boleh gak nih di-share nih, ntar anaknya marah. Walaupun yang di-share itu bukan yang memalukan, yang di-share itu hal yang baik-baik. Kalau pokoknya konteksnya mereka gak suka, ya itu gibah lah jatuhnya itu. Berarti gak boleh. Kalau fitnah yang bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu beda ya. Kalau fitnah KBBI, menyampaikan informasi yang dusta, yang bohong, itu fitnah. Tapi kalau fitnah bahasa Arab artinya apa Bu? Ujian ya. Sesungguhnya dunia ini adalah fitnah. Jadi dunia ini adalah bohong, bukan. Dunia ini adalah ujian ya. Jadi beda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Ini yang di sini dalam bahasa Indonesia. Tadi namimah sudah ya. Nah, ini ada beberapa istilah. Nanti juga silakan dibaca aja, tapi kurang lebih ini konteksnya hampir sama dengan gibah dan namimah. Itu tadi misalnya soal fitnah itu sendiri ya.
Terus kalau di bahasa Inggris itu ada yang diistilahkan dengan backbiting ya. Backbiting itu menghujat orang, tapi orangnya nggak tahu. Kita sering nggak Bu? Silakan bertanya kepada kaca, entah pemimpin, entah siapa yang kita jadi hatersnya. Ya, kita menghujat dan orangnya nggak tahu kan, orangnya di mana, kitanya di mana. Nah, terus kemudian ada juga yang disebut dengan rumor atau gosip, hampir sama dengan gibah. Sekarang ibu-ibu sekalian, gosip itu udah menjadi sebuah industri. Bahkan memang yang bekerja di dunia entertainment itu menjadikan gosip sebagai salah satu sarana untuk menaikkan popularitasnya. Ya. Jadi saya pernah tuh waktu itu ngobrol dengan seorang konsultan politik lah. Jadi dia bilang begini, bad news is better than no news. Itu sebuah adagium di dunia marketing. Jadi nggak apa-apa diberitain jelek, tapi dari sisi popularitasnya naik, walaupun jelek. Nah ini yang kemudian dipakai oleh beberapa selebritis. Jadi dia nggak punya prestasi apa-apa, nggak punya karya apa-apa, tapi yang penting bikin sensasi aja. Ada yang kayak gitu, ya karena memang seperti itu adagium di dunia entertainment. Malah jadi gosip itu jadi gibah tuh jadi industri gitu bahkan ya. Atau misalnya kalau ada yang mau bikin album baru misalnya, bikin single lagu baru, dia bikin tuh gosipnya tuh, dan emang disengaja. Misalnya dia lagi ada masalah sama istrinya, padahal sebenarnya baik-baik aja. Ada yang sampai kayak gitu. Jadi makanya kadang-kadang tuh kalau kita ngebaca selintas gosip-gosip artis itu ya ibu-ibu ya jangan langsung percaya. Bisa jadi itu by design sebetulnya, setting sebenarnya seperti itu. Karena memang seperti itu industrinya ya. Kemudian ada juga disebut dengan defamation atau pencemaran nama baik ya. Ini yang 4 sama 5 itu bahkan bisa masuk ke ranah hukum positif. Udah ada undang-undangnya, ayatnya kalau misalnya orang masuk ke situ tuh bisa kena tuh. Satu lagi nggak saya masukin di sini ya, ini sekarang juga lagi hype banget ya soal hoax. Hoax berita palsu juga masuk di sini, masuk dalam gibah. Kalau penyebab ini banyak ya, nanti silakan dibaca aja. Versi Risalah Fathul Lisan dari Syekh Said bin Ali bin Wahf Al-Qotani ini gitu ya, ada 12 ya. Tapi saya mau kita skip aja langsung masuk ke penyebab yang sifatnya faktor psikologis. Kenapa sih manusia tuh suka gibah? Kelihatan nggak? Kelihatan tapi nggak kebaca. Saya bacain aja deh kalau gitu ya. Faktor psikologis gibah. Yang pertama, adanya kebutuhan akan perasaan superioritas. Kenapa kalau di media sosial yang di-share yang baik-baik? Ya iyalah, yang jelek-jelek disimpan. Ya karena dia menampilkan dirinya yang terbaik di hadapan orang lain. Ini misalnya fenomena anak masuk perguruan tinggi, gitu-gitu ya. Lulus SBT, biasanya orang tua bangga, gitu-gitu ya. Terus di-share, mafhum itu. Bisa dimafhumi gitu. Adakah itu kita lakukan untuk anak-anak yang katakanlah tidak seberprestasi itu? Dan kita tetap bangga dengannya. Jadi itu karena memang manusia itu punya kebutuhan untuk superioritas. Dan apa hubungannya dengan gibah? Hubungannya karena mencari perasaan superior atau lebih baik dari orang lain itu kadang-kadang dengan menjatuhkan orang yang lain. Ini kan emang yang namanya sifat sombong itu kan indikatornya 2 kan. Dia sombong itu bukan gak negor tetangga. Dia lihat tuh ibu itu sombong gitu karena gak mau negor gitu. Padahal emang orangnya introvert. Sekarang lagi ini ya anak-anak ya kalau apa-apa dikit-dikit introvert. Sombong itu kan 2 kalau kata Nabi ya indikatornya. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua merendahkan orang lain. Jadi superioritas itu ya antara lain seperti itu dengan cara apa? Supaya dia bisa meninggi maka dia menginjak orang lain. Ya, antara lain caranya dengan gibah. Nauzubillah, kenapa ya Allah dikasih sifat seperti itu ya Allah? Ya supaya kita mengendalikan, supaya nggak begitu, supaya nggak muncul. Dan justru hal ini muncul karena rasa rendah diri dan ketidakamanan pribadi. Ya. Jadi makanya kalau orang yang suka sombong-sombong dalam konteks yang seperti ini, sebetulnya dia sebenarnya insecure. Ya, makanya kenapa dia harus menjatuhkan orang lain? Karena dia insecure dengan dirinya sendiri. Dia harus meninggikan dirinya dengan cara merendahkan orang lain. Seharusnya dikasihani orang-orang seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan afiliasi sosial. Jadi kita kan makhluk sosial ya. Kita ini makhluk yang harus bergaul dengan orang. Ini mungkin yang ikut arisan ini itu paham lah. Atau yang ibu-ibu guru ya. Yang ibu-ibu guru yang wali-walinya macam-macam. Itu ya. Kadang-kadang kalau kita mau ngobrol sama mereka itu ya ada aja gitu kan ya. Breaking news lewat. Karena apa? Karena kebutuhan sosialisasinya antara lain mengharuskan dia untuk ngobrol. Nah ngobrol itu kalau udah ngobrol biasanya macam-macam gitu yang diobrolin ya. Dari A sampai Z gitu kan. Entah gibah entah enggak. Karena kebutuhan untuk afiliasi sosial. Nah yang ketiga ngisi waktu ibu-ibu. Kenal nggak dengan orang itu yang pokoknya kalau dia lagi bengong terus dia nelpon kerjaannya. Karena gabut ya. Nelpon itu ngomongnya ya pokoknya ngomongin segala macam. Ngomongin si ibu ini, si ibu itu. Karena ya dia gabut aja. Gabutnya diisi dengan
ngegosip. Terbukti ya di Indonesia itu semua acara gosip laku ya. Karena ya marketnya banyak. Kemudian yang keempat, nauzubillah ya, karena kurangnya empati. Maka kita bisa memahami begini ya mama sekalian ya. Kenapa ada orang yang suka ngomongin orang, tapi kalau diomongin dia nggak suka? Ya karena pada dasarnya memang manusia tuh nggak suka diomongin kan. Apalagi yang jelek-jelek yang dia nggak suka gitu kan. Pada dasarnya memang manusia kan kayak gitu. Kita harusnya lebih mempertebal lagi rasa empati kita. Jangan melakukan sesuatu yang kita juga nggak suka kalau itu dilakukan pada kita. Intinya sih seperti itu. Jangan mukul kalau kita nggak suka dipukul. Jangan ngomongin orang kalau kita nggak suka diomongin. Itu yang keempat ya, dan terakhir, norma sosial. Jangan salah. Kadang-kadang emang gosip itu jadi sesuatu yang jadi norma sosial yang umum. Kalau nggak ngegosip itu nggak gaul, nggak ya pokoknya nggak asik ibu itu, nggak seru banget, suci banget gitu. Karena itu norma sosial, karena kebutuhan kita terhadap afiliasi sosial tadi. Kalau kita nggak seperti itu, kalau kita nggak seperti mereka, kita bukan bagian dari mereka. Nah itu yang kadang-kadang bikin kita jadi terjebak pada gibah akhirnya. Kemudian yang berikutnya dampak gibah dan namimah ya. Ini dampaknya saya bagi menjadi kepada tiga pihak ya. Yang pertama bagi korbannya, dampaknya ini yang saya tulis secara mental ya. Bagi korbannya jelas sangat merugikan, secara mentalitas, reputasi, udah jelas dirugikan gitu ya korban gibah itu. Nah tapi kok bisa ada dampak bagi pelakunya? Ini yang pertama, bagi pelakunya maka akan dikeraskan hatinya gitu. Sampai udah enteng aja gitu, kali kalau ngegibah biasa aja, kalau masih punya furqon, masih bisa memisahkan ini baik atau enggak. Misalnya ada yang kadang-kadang keceplos ngegibah, astagfirullah, masih mau bertaubat. Tapi kalau udah keras hati kayak mana? Oh udah lempeng aja pokoknya dia ngomong aja gitu ya, seakan-akan udah ya biasa aja. Kemudian yang kedua menghadapi murka Allah sudah jelas ya. Yang ketiga terlalaikan dari kewajibannya. Jadi maksudnya alih-alih dia melakukan sesuatu yang harusnya bermanfaat, produktif, tapi malah ngomongin orang yang gak produktif, malah bikin dia jadi berdosa, melalaikan kewajibannya. Kemudian yang keempat, azab yang keras ya di alam kubur dan neraka. Kemudian yang ketiga bagi masyarakat merusak tatanan masyarakat, menimbulkan konflik, permusuhan, perpecahan hingga bisa menghilangkan nyawa seseorang atau sekelompok orang. Ini di zaman Nabi juga pernah terjadi ya. Karena ada salah seorang sahabat yang salah menyampaikan informasi kemudian sampai hampir menghilangkan nyawa sekelompok orang. Ini saya sertakan beberapa dalilnya ya terkait dengan Allah membuka aib bagi orang yang melakukan gibah. Janganlah kalian menggibah atau menggunjing orang-orang muslim. Janganlah kalian mencari-cari aurat atau aib, karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Ya, tajassus ya kalau di Al-Hujurat itu ya, cari-cari kesalahan saudaranya. Kadang-kadang dalam politik ya, kadang-kadang ini terjadi dan bahkan menjadi strategi untuk melemahkan lawan, nyari-nyari kesalahan lawan. Maka Allah akan membongkar kesalahannya ya, serta barang siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, maka dia akan perlihatkan aibnya di rumahnya. Maksudnya apa? Kita kalau di rumah itu kan aib-aib semua tahu ya. Maksudnya ada hal-hal yang kita simpan di rumah gitu loh ibu-ibu, ya kan? Ada yang orang lain tuh taunya ketika di luar itu yang baik-baik, tapi kalau di rumah tuh nah itu aslinya kayak gitu. Tapi kalau sama Allah tadi itu ya bagi orang yang suka bergibah, bahkan sampai dibuka gitu loh ya, aib yang ada di rumahnya itu. Nauzubillah ya. Kemudian azab kubur. Ya, azab kubur ini juga saya yakin pasti sudah sangat mafhum ya, familiar juga ya terkait dengan hadis ini ya. Bahwa Nabi pernah mendengar dua orang yang disiksa di dalam kuburnya, kemudian beliau jelaskan bahwa orang pertama diazab karena tidak menjaga toharohnya maksudnya ya. Sedangkan orang kedua diazab karena gemar namimah, mengadu domba. Ya. Kemudian Rasulullah meletakkan ya sebatang dahan kurma yang masih basah dan ditancapkan di atas kuburan keduanya ya. Mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan ini belum mengering. Terus di neraka seperti apa? Rasulullah pernah menceritakan apa yang beliau lihat saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekelompok orang yang memiliki kuku dari tembaga, mereka mencakar muka dan dada mereka dengan kuku-kuku tersebut. Ini kayak Logan di itu ya, Wolverine ya, kukunya dari tembaga. Ya. Kemudian beliau bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril kemudian menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu melakukan gibah dan menodai kehormatan mereka. Sekali lagi terkait dengan analogi makan daging manusia itu. Di Indonesia ini sampai dengan ada pelaku yang memang makan daging manusia, kanibal, itu kan sampai legend gitu ya. Jadi omongan terus gitu, karena itu sesuatu yang luar biasa, seluar biasa itu, tapi ketika kita melakukan gibah kayaknya kayak biasa aja. Bahkan permisalan dengan menggunakan makan daging bangkai saudaranya itu kan sebuah permisalan yang sebenarnya sangat-sangat ini gitu ya, harusnya bikin kita
Nauzubillah deh, jangan sampai deh kita melakukan itu. Nah, kemudian ini ada pengecualian gibah. Nah, oh ternyata pengecualiannya, ada pengecualiannya ya. Tuh, tapi ini patut berhati-hati ya. Nggak main sembarangan boleh. Karena pada intinya hukum dasarnya adalah nggak boleh kecuali dalam kondisi yang berikut ini. Menurut Imam Nawawi ya. Yang pertama, gibah itu dibolehkan kalau itu dalam rangka mengadukan tindak kezaliman. Jadi kalau ada seseorang yang dizolimi, maka dia boleh menceritakan apa yang terjadi itu kepada orang yang berwenang, penguasa atau aparat yang berwenang. Masalahnya sekarang aparat berwenangnya adalah netizen. Jadi kali dia udah hopeless, udah ke aparat tapi nggak di ini, akhirnya dia beranggapan bahwa ya udahlah, dia merasa dia dizalimi dan memang kondisinya memang dizalimi. Hingga akhirnya karena kayaknya nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, akhirnya dia ceritakan. Gitu. Sekarang apa? Sekarang yang jadi hukum, piramida hukum yang paling tinggi itu apa? Viralitas yang paling atas itu. Karena kalau nggak diviralin nggak diproses gitu katanya. Ya. Kalau dia dizalimi dan dia mencari solusi atas persoalannya, itu boleh diadukan. Dia boleh menceritakan persoalannya. Kemudian yang kedua, minta tolong agar dihilangkan suatu perbuatan mungkar dan untuk membuat pelakunya kembali kepada jalan yang benar. Jadi minta tolong sama orang lain. Apakah tetangganya ataukah siapa yang kira-kira yang bisa menolong gitu masalahnya itu. Jadi memang harus diceritain orangnya, kalau nggak diceritain ya bingung gimana nolongnya gitu kan. Ya. Jadi ini sekali lagi lingkupnya terbatas, jadi bukan ceritain ke semua orang. Tapi kira-kira yang bisa menolong masalah itu siapa, nah itu diceritain lah gitu. Ya. Dijelasin ya siapa orangnya. Dulu suami ya, abinya anak-anak itu pernah ngurusin waktu kampus sempat ada berita heboh soal LGBTV, saya takut di blog sama YouTube. Nah itu kalau nggak diomongin siapanya kan nggak jelas. Supaya apa? Supaya bisa dilokalisir gitu penyakitnya. Ya, jadi ada tim kecil waktu itu yang nanganin persoalan itu dan memang harus dijelaskan. Ini siapa aja yang udah jadi korbannya, siapa aja. Terus ditelusurin, dia ini bergaulnya sama siapa. Kan itu harus jelas orangnya ya. Kalau nggak kayak gitu gimana ya menangani masalahnya. Ya. Tapi sekali lagi tetap dilokalisir, nggak dengan diumbar kemana-mana gitu infonya. Kemudian yang ketiga dalam rangka meminta fatwa kepada mufti. Orang yang layak memberi fatwa, ya para asatiskah, dalam rangka untuk minta fatwa. Kemudian yang keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang perawi hadis. Kalau dalam ilmu hadis itu kan sampai perawi hadis itu harus diperjelas bagaimana karakter perawi hadisnya. Salah satu karakter yang tidak bisa dipercaya bagi seorang perawi hadis, kalau misalnya dia mengiming-imingi makanan pada katakanlah misalnya kucing, tapi ternyata nggak dikasih gitu makanan, itu termasuk kategori tidak dipercaya. Ya kita kan kadang-kadang suka gitu ya, biar kucingnya keluar rumah gitu, gitu. Ya tahu-tahu nggak dikasih gitu makanannya kan ya, kata kucingnya di PHP-in. Nah itu kalau konteksnya perawi hadis sampai seperti itu. Nah itu kalau yang seperti itu memang harus diketahui bagaimana karakter orang yang terpercaya atau tidak. Nah ini yang kelima juga nih. Kalau membicarakan orang yang terang-terangan memang pelaku maksiat, itu memang diharuskan. Dalam rangka apa? Agar menjaga agar orang lain tidak terkena pengaruh maksiatnya. Jadi artinya ini memang orang udah memproklamasikan dirinya gitu sebagai pelaku maksiat. Yang orang harus berhati-hati. Kalau ada orang yang bermaksiat tapi masih ngumpet-ngumpet, paling nggak masih menjaga aibnya. Terutama misalnya yang sifatnya memang udah menjurus ke kriminalitas. Ini agen narkoba, ya bandar nih misalnya, itu harus disampaikan gitu untuk menghindari apa? Menghindari kejahatan maksiatnya. Dan terakhir, ini dibolehkan kalau menyebut orang lain dengan sebutan yang memang ia sudah ma'ruf dengannya. Misalnya, oh bapak yang mana? Oh itu bapak yang itulah yang mohon maaf, yang matanya agak begini. Walaupun tetap kalau kata Imam Nawawi ya dikatakan tetap kalau bisa menggunakan kata-kata yang lain yang lebih baik itu jauh lebih baik. Ya tanpa harus menunjukkan misalnya apa kekurangan fisiknya. Tapi kalau dalam konteks yang tidak dalam rangka menghina seperti itu diperbolehkan. Nah kemudian soal mencegah gibah. Nabi mengatakan barang siapa yang mencegah gibah terhadap saudaranya maka Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang mau menyelamatkan belum gibah dicegah dulu. Ya siapa yang nggak mau ya? Kita dosanya banyak. Semoga Allah selamatkan wajah kita dari api neraka karena mencegah gibah. Nah ini sikap jika bertemu pelaku gibah juga nanti silakan dibaca aja. Tapi intinya pelaku gibah namimah ini jelas adalah orang yang fasik dan gak boleh dipercaya. Jadi gak boleh kita mengiyakan apa yang disampaikan oleh orang fasik. Jadi artinya memang harus berhati-hati kalau kita ketemu dengan pelaku gibah namimah ini. Jadi begini ya ibu-ibu ya, kalau tadi kan kita bicara soal bagaimana kita gak boleh melakukan gibah. Kalau kita yang digibahin gimana Mi? Ini jawabannya di hadis ini. Jadi kalau kita digibahin,
Alhamdulillah. Walaupun jangan minta ya. Jadi kalau ada orang, dia nih puasa, sholat, zakat, tapi terus dia bergibah. Artinya menzolimi orang lain. Maka kata Rasulullah apa? Maka pahala dia akan dipindahkan kepada pahala orang yang dizalimi. Dalam hal ini konteksnya yang digibahin. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngegibahin kita, Masya Allah mudah-mudahan pindah pahalanya beliau itu ke saya. Gitu. La tahzan. Ya. Kalau digibahin tandanya kita keren di hadapan dia. Ya. Jadi Hasan Al-Basri itu pernah ada orang yang menyampaikan kepada Hasan Al-Basri begini, ya Syekh, si A menggibahi Anda. Ini ya responnya Hasan Al-Basri ya. Lalu Hasan Al-Basri mengirim 1 kotak kurma basah ke orang itu. Orang yang dilaporkan menggibahi itu. Hasan Al-Basri mengatakan, saya dapat info bahwa Anda telah menghadiahkan pahalamu untukku. Maka saya ingin membalasnya kepadamu. Mohon maaf saya tidak mampu memberikan balasan yang setimpal. Jelek banget, Masya Allah gitu ya. Imam Hasan Al-Basri malah berterima kasih udah digibahin ya. Ini juga skip aja, nanti silakan dibaca aja. Kemudian kasus-kasus gibah namimah ini juga nggak banyak ya. Saya cuma ngambil Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Karena ini kan memang gembong munafik ya. Dan ini memang jadi sarang begitu banyak peristiwa gibah namimah. Ini yang saya sertakan di sini beberapa aja. Misalnya kasus ketika mundurnya sekian banyak mujahidin Uhud itu. Karena apa? Antaranya karena propagandanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi waktu itu kan memang kalah ya. Pasukan muslim di perang Uhud kan kalah ya. Antara lain karena memang terpukul mundurnya, karena memang mundur. Waktu itu banyak pasukan yang mundur. Antara lain karena propagandanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian yang jelas ini yang monumental ya. Hadisul Ifki udah jelas kita sama-sama paham ya. Peristiwa bagaimana Ibunda Aisyah itu difitnah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan. Kemudian ada peristiwa perang Bani Nadir, ini semuanya Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Kenapa dia begitu benci? Kenapa dia jadi munafik? Karena sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, sebetulnya dia yang mau diangkat menjadi pimpinan Madinah ketika itu. Tapi ternyata Nabi kemudian hijrah, disambut dengan baik dengan masyarakat Madinah, tergeserlah peluang Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pimpinan Madinah ya. Hingga dendam kesumat, hingga akhirnya memang dia terus-terusan merongrong Nabi. Nah kemudian kasus gibah yang lain ini misalnya tadi soal produksi hoax. Bahkan di zaman sekarang itu memang jadi sebuah strategi. Jadi kenapa hoax itu merebak? Karena memang minim literasi, kemudian yang kedua karena memang kesengajaan, karena memang diproduksi. Ntar nih udah berapa bulan lagi nih mau pemilu nih, oh siap-siap aja tambah banyak hoaxnya gitu. Dan kita harus siap-siap gitu, artinya harus gak mudah percaya dengan informasi. Dan saya tutup dengan konteks tabayun. Sekali lagi ketika kita menerima informasi, konteksnya yang berlaku adalah tabayun. Teliti terlebih dahulu. Masih di Al-Hujurat juga ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, tabayunlah, telitilah dulu gitu beritanya. Bener apa enggak? Terjadinya bener tanggal segitu apa enggak? Tempatnya bener di situ apa enggak? Saya pernah waktu itu dimasukkan ke dalam tim waktu itu terkait dengan Rohingya ya, berita-berita soal Rohingya. Waktu itu ketika kejadian Rohingya sedang merebak, baru merebak itu banyak banget berita-berita hoax. Yang orang Rohingya disiksa beginilah, dilindas pakai motor. Padahal tuh sebenarnya konteksnya nggak terjadi di Rohingya. Karena memang ada orang yang memang sengaja memproduksi itu. Mudah-mudahan ini jadi sebuah tazkirah, reminder ya untuk kita semua. Mudah-mudahan tidak mudah terjatuh. Karena apalagi perempuan ya, perempuan itu salah satu yang paling mudah kepleset gitu soal syahwatul kalam ya. Walaupun ini konteksnya gibah tuh bukan cuma soal bicara ya. Karena gibah tuh pokoknya konteksnya sih lebih ke komunikasi. Jadi mau bicara, mau tulisan, bahkan bahasa tubuh sekalipun itu juga semuanya bisa jadi sarana gibah. Dan ada satu poin sebenarnya nggak saya masukin di sini karena saya yakin insya Allah udah paham ya. Bahkan Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali misalnya tuh ngasih slot cukup banyak ya terkait dengan apa aja yang biasanya digibahin. Tapi kalau saya baca di situ intinya adalah semua hal dari manusia itu bisa digibahin. Jadi intinya sih saya kira paham lah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung jilbab sampai ujung kaos kaki, itu semua bisa digibahin. Jadi intinya sih kalau soal topik gibahnya ya insya Allah bisa apa aja. Tapi tadi itu ya, kalau ada orang yang tidak suka ketika kita bicara soal itu, itulah tandanya berarti kita sudah bergibah. Nauzubillah min zalik, dan sama-sama kita berlindung dari Allah tidak menjadi orang yang melakukannya. Allahumma amin.